Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lina Setianingsih dari Prodi PIPS 2 semester 7. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Isu Sosial Kontemporer, di mana saya mengambil salah satu judul isu sosial, yaitu maraknya game online di kalangan pelajar yang berdampak pada kualitas belajar. Nah, jadi langsung saja kita ketahui bahwa di era digitalisasi ini game itu menjadi tren yang paling favorit di semua kalangan, di semua belahan dunia termasuk di Indonesia. Nah, game ini juga menjadi sebuah sarana hiburan yang tidak hanya sekedar hiburan tapi juga dapat menimbulkan ajang prestasi seperti itu. Nah, jadi apalagi kita ketahui bahwa 2 tahun belakangan ini seluruh belahan dunia itu ditimpa dengan musibah yang namanya COVID-19, sehingga semua individu di berbagai belahan dunia itu lagi marak-maraknya untuk mengalihkan semua aktivitas yang biasanya dilakukan secara rutin, kemudian karena COVID-19 itu dilakukan secara daring, semuanya dikesampingkan dengan lebih banyak menggunakan smartphone, dan lebih tepatnya itu dengan cara bermain game sebagai sarana hiburan agar tidak menjadi bosan. Permainan game ini juga tidak hanya dilakukan oleh kalangan remaja, tetapi juga di kalangan orang tua, dewasa, bahkan anak-anak sekalipun yang masih berada di usia sekolah, dimana dari adanya fenomena ini terdapat data Newzoo yang mengemukakan bahwa total jumlah game mobile di seluruh dunia itu mencapai 2,3 miliar. Di Indonesia saja pengguna smartphone itu mencapai sampai 82 juta lebih, dan yang pengguna game online-nya itu mencapai 52 juta, sehingga Indonesia pada saat itu menduduki ranking ke-17 secara global yang jumlah pemain game mobile terbanyak di Indonesia, sehingga mengakibatkan beberapa dampak bagi para pelajar di Indonesia. Kemudian banyak juga keluhan dari orang tua yang anaknya itu lebih banyak bermain game daripada belajar dan beraktivitas. Kemudian apa sih sebenarnya game online tersebut? Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan apa itu definisi dari game online. Nah, jadi game online itu adalah sebuah program yang tersambung dengan jaringan yang bisa kita akses kapanpun dan dimanapun. Kemudian game online ini bisa dimainkan secara individu maupun kelompok dan bersama di belahan dunia manapun yang tidak punya batasan jarak. Kemudian dalam game online ini kita juga bisa membuat semenarik mungkin apa yang kita inginkan dan memilih fitur-fitur yang kita inginkan dengan bantuan dan dukungan dari komputer itu sendiri. Nah, jadi saya pernah melihat salah satu game online. Kan game online itu banyak ya, ada yang namanya Mobile Legends, Free Fire, kemudian banyak lainnya. Tapi di sini saya mengambil satu contoh seperti Free Fire ya, yang karena berhubung adik saya itu dia sering bermain game yang namanya itu Free Fire. Nah, jadi saya pernah melihat di dalam handphonenya itu game Free Fire-nya itu ada beberapa fitur yang biasa mereka gunakan gitu kan. Di situ saya melihat ada seperti bajunya, senjatanya, dan mereka itu bisa membuat yang seperti mereka inginkan. Misalnya ketika satu momen mereka harus memilih orangnya dulu, kemudian dipasangkan bajunya, kemudian senjatanya seperti itu. Udah gitu ketika mereka ingin nge-push rank itu untuk mendapatkan yang namanya untuk menang gitu, atau mereka tuh sering menyebutnya boya. Kalau mereka sampai bisa mendapatkan boya itu berarti mereka menang. Jadi itu yang saya pernah lihat dari game Free Fire seperti itu.
Kemudian adapun faktor-faktor pendorong dari maraknya game online sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal. Tentu aja kalau faktor internal ini faktor yang dari dalam individu itu sendiri. Nah, jadi ada 4 yang saya kutip dari beberapa referensi, ada 4 faktor internal yang biasanya itu bisa mendorong seorang itu kecanduan di dalam game online. Yang pertama itu faktor internalnya itu dari diri sendiri, dari diri mereka sendiri yang punya tekad dan upaya untuk mendapatkan sebuah nilai yang tinggi dalam game online ini, sehingga mereka itu punya kemauan besar, sehingga setiap harinya itu mereka hanya berupaya dan berpikir dan memikir tentang strategi bagaimana mereka itu bisa mempunyai nilai tinggi dalam game ini. Jadinya mau tidak mau mereka itu harus bermain game terus menerus untuk push ranking. Jadi karena game online ini dirancang sedemikian rupa agar gamers itu senantiasa bisa penasaran dan semakin penasaran untuk mendapatkan nilai tinggi itu. Jadi itulah yang membuat seseorang menjadi kecanduan untuk bermain game online itu. Kemudian yang kedua itu ketidakmampuan individu itu dalam mengontrol atau memprioritaskan atau mengerjakan sebuah aktivitas. Jadi seseorang itu dia tuh tidak bisa mengontrol atau membagi atau dengan kata lain dapat kita bilang itu menyeimbangkan aktivitas, mana yang dia harusnya bermain game online, mana yang dia seharusnya belajar, mana yang seharusnya dia membantu orang tua. Nah, itu dia tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengendalikan, sehingga dalam benaknya itu hanya dengan game, sehingga dia itu kecanduan untuk mendapatkan sebuah prestasi di dalam game online itu, agar orang-orang sekitarnya itu penasaran dengan dia, kenapa dia bisa mendapatkan sebuah nilai tinggi dalam game tersebut tuh terhadap game, sehingga hal tersebutlah yang membuat dia kecanduan terhadap game online. Kemudian yang ketiga itu rasa bosan yang dirasakan oleh individu. Terkadang memang ketika rasa bosan kita timbul itu kita ingin melakukan sebuah aktivitas. Ketika lagi di rumah atau kita lagi di sekolah, kita tuh kan sering merasakan bosan. Nah, jadi ada beberapa individu yang memanfaatkan game online ini sebagai sarana hiburan untuk dirinya sendiri, dimana menurut dia itu game itu merupakan bentuk yang paling pas lah untuk menangani rasa bosan individu itu sendiri, sehingga hal ini bisa menjadi memicu seorang itu kecanduan di game online. Kemudian yang terakhir itu kurangnya self control, itu balik lagi ke yang poin kedua tadi. Jadinya karena dia tidak bisa mengontrol diri ketika lagi di rumah atau kita lagi di sekolah, kita tuh kan sering merasakan bosan. Nah, jadi ada beberapa individu yang memanfaatkan game online ini sebagai sarana hiburan untuk dirinya sendiri, dimana menurut dia itu game itu merupakan bentuk yang paling pas lah untuk menangani rasa bosan individu itu sendiri, sehingga hal ini bisa menjadi memicu seorang itu kecanduan di game online. Kemudian yang terakhir itu kurangnya self control, itu balik lagi ke yang poin kedua tadi. Jadinya karena dia tidak bisa mengontrol diri, jadi dia tidak tahu mana membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi dia tidak tahu apa dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari adanya keseringan bermain game online, bahwa dampak negatif itu akan dirasakan pada dirinya. Misalnya dia bisa kecanduan sehingga dia bisa mengenyampingkan hal-hal yang seharusnya lebih diutamakan, seperti itu. Kemudian kalau dari faktor eksternalnya itu sendiri, dari game online itu dia misalnya pengaruh dari teman sebayanya yang di lingkungannya mungkin temannya itu lebih sering bermain game, sehingga dia terbawa oleh ajakan temannya untuk ikut juga bermain game online tersebut. Kemudian selain itu juga kurangnya pengawasan dari orang tua, sehingga anak tersebut kurang perhatian dan
karena tidak adanya pengawasan dan pengontrolan dari orang tua itu, dia sesuka hatinya untuk melakukan aktivitas apapun termasuk dalam game online ini, sehingga inilah hal yang dapat menjadi pemicu dalam kecanduan anak terhadap game online karena tidak ada pengawasan controlling dari orang tuanya. Kemudian kurangnya hubungan sosial yang baik, sehingga siswa itu atau anak tersebut memilih untuk bermain game online sebagai aktivitas yang dapat menyenangkan untuk dirinya. Karena kan jika kita sendiri aja tidak memiliki kondisi lingkungan sosial yang baik, otomatis kita tidak ada orang lain atau lawan bicara yang baik untuk dijadikan kita sebagai alternatif dalam lingkungan sosial itu kan. Jadi mau nggak mau ya dia hanya bisa melampiaskannya dengan bermain game online seperti itu. Kemudian yang ketiga itu karena harapan orang tua yang melambung tinggi terhadap anaknya, misalnya untuk mengikuti berbagai kegiatan seperti kursus atau les, sehingga kebutuhan primer anak seperti kebersamaan, bermain dengan keluarga menjadi terlupakan seperti itu. Jadi anak lebih kepada untuk menyenangkan diri sendirinya ya dengan bermain game online seperti itu ya, seperti dia tidak mempunyai itu tadi pengawasan dari orang tuanya karena harapan orang tua yang sangat melambung terhadap anaknya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari adanya game online. Nah, jadi dampaknya ini ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Namun yang lebih mengejutkan di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai dampak positif. Ternyata game online ini ada juga dampak negatifnya loh. Dimana ketika kita bermain game online selama 20 menit sebelum belajar akan meningkatkan kemampuan kita dalam berpikir. Ini sudah dibuktikan oleh peneliti dari Amerika Serikat, di mana dia menyebutkan bahwa ketika kita bermain game selama 20 menit sebelum belajar itu akan meningkatkan daya kemampuan kita dalam berpikir, terutama dalam pembelajaran matematika, kemudian dalam pembelajaran problem solving atau pemecahan masalah, dan kemudian dalam kemampuan membaca jika game itu dapat dimainkan secara dalam bahasa Inggris. Kemudian dampak negatifnya itu jika dimainkan secara berlebihan dan tidak adanya kontrol dalam dirinya itu, dia akan menimbulkan dampak negatif berupa kurangnya konsentrasi dalam belajar, kemudian lupa waktu. Dia tidak bisa mengontrol mana waktu buat bermain game, mana waktu buat belajar, mana waktu untuk membantu kedua orang tua. Nah, jadi apalagi kalau di sekolah ini akan lupa mengerjakan PR, bahkan ada yang sampai bolos gara-gara kecanduan game online tersebut. Jadi dalam hal ini sangat diperlukan kontrol diri sehingga tidak terjerumus lebih dalam ke kecanduan dari game online ini, sehingga siswa tersebut itu tidak terlalu jauh mengalami penyimpangan terhadap kecanduan game online ini, karena di sini pengaruhnya itu sangat buruk untuk proses belajar siswa. Dia itu akan kurangnya motivasi belajar untuk dia, sehingga hal tersebut itu bisa mempengaruhi kualitas dan hasil belajar anak tersebut. Kemudian kebijakan atau solusi dalam mengatasi game online itu bisa lewat guru dan lewat orang tua, terutama peran pentingnya di sini sih lewat orang tua, karena kan orang tua di sini itu punya kontrol atau pengawasan yang lebih gitu, punya hak-hak yang lebih untuk mengontrol anaknya gitu. Jadi di sini orang tua itu bisa mengambil alih ke aktivitas atau kegiatan anak sehari-harinya gitu. Misalnya orang tua itu bisa
memberikan aktivitas lain untuk anak tersebut, misalnya dengan mengajak anak itu olahraga bersama gitu, dengan memberikan atau mendaftarkan anak itu ke kursus les. Jadi kan tentunya anak itu bisa menyeimbangkan gitu kan, bisa mempunyai aktivitas lain selain game online itu tadi. Kemudian memberikan sanksi kepada anak jikalau anak memainkan game online itu secara berlebihan, sehingga kan anak itu punya ketakutan kan kalau diberikan sanksi. Jadi dia juga bisa mempunyai kesepakatan terhadap dirinya, aku harus bermain game online kalau habis belajar aja gitu, kalau sudah siap mengerjakan dan membantu orang tua aku gitu. Jadinya orang tua itu harus memberikan kesepakatan kepada anak dan harus memberikan sanksi apabila ia melanggar, sehingga hal tersebut bisa berupaya untuk mencegah kecanduan terhadap game online itu tersebut. Kemudian yang ketiga itu bersikap tegas lah. Selaku kita orang tua harus bersikap tegas, kita harus kalau bisa kita mengetahui apa-apa saja sih yang ia gunakan di dalam smartphone-nya gitu. Jadi jika ada perilaku menyimpang dari apa yang ia kerjakan di smartphone-nya, kita langsung bisa tegur dan beri sanksi. Namun dalam artinya kita tegur dia dengan cara yang baik dan positif, seperti itu. Nah, kalau dari guru sendiri di sekolah, mungkin tindakan atau solusi yang bisa diberikan kepada anak didiknya itu seperti memberi perhatian, memberi suatu arahan, menjelaskan suatu materi belajar kepada siswa. Kemudian guru dapat menyisipkan tentang gimana sih bahaya atau dampak dari penggunaan smartphone yang terlalu berlebihan, dari penggunaan smartphone yang menyimpang gitu, seperti game online ini. Kalau kita menggunakan secara berlebihan, guru itu harus memberikan penjelasan apa-apa saja dampaknya untuk kita, untuk kualitas belajar kita, untuk upaya hasil belajar kita ke depannya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu guru itu harus melakukan razia yang namanya smartphone apabila ketahuan dia itu menggunakan smartphone ketika belajar. Karena kan tentunya kalaulah kita sendiri aja tidak memperhatikan pengawasan anak didik kita di sekolah, masa kita membiarkan waktu lagi pembelajaran berlangsung dia menggunakan smartphone? Tentu aja itu kan nggak mungkin. Kita harus memberikan dia suatu sanksi kalau dia menggunakan smartphone ketika belajar. Kita harus menyita handphonenya, seperti itu. Dan kita akan mengembalikan apabila kita sudah memiliki kesepakatan dengan dia. Apabila anak tersebut berjanji dan tidak akan mengulanginya ketika jam pelajaran, ia tidak akan menggunakan smartphone untuk hal-hal game atau hal-hal yang lainnya yang mengarah ke negatif, kita akan memulangkannya. Itu pun kita harus dengan diskusi kepada orang tuanya. Kita panggil orang tuanya ke sekolah, kita bicara baik-baik, kita memberikan pengetahuan juga kepada orang tua untuk lebih mengawasi anaknya mengenai penggunaan smartphone agar dia tidak mengulangi penggunaan smartphone-nya itu ketika belajar. Sehingga dari orang tua itu juga kita bisa bekerja sama untuk memberitahu anaknya. Kemudian yang ketiga itu dengan itu tadi, kerjasama dengan orang tua. Itu sangat baik ya dilakukan antara guru dengan orang tua, karena itu bisa membuat semua masalah-masalah yang terjadi kepada anak didik itu menjadi semakin mudah, seperti itu. Kemudian mengenai kebijakan atau peraturan RI tentang pembatasan bermain game pada anak usia sekolah gitu kan, sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan peraturan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, di mana dia mengeluarkan peraturan menteri khususnya itu nomor 11 tahun 2016 tentang klasifikasi pemakaian interaktif elektronik yang diundangkan pada 20 Juli tahun 2016 yang mengenai peraturan khusus game online. Nah, jadi dalam peraturan ini tuh dimaksudkan permainan interaktif elektronik ya kan, yang memungkinkan tindakan bermain berumpan baik dan memiliki karakteristik setidaknya berupa tujuan, objektivitas, dan aturan yang berbasis elektronik berupa aplikasi perangkat lunak
Jadi aturan ini mengatur mulai dari konten, mengklasifikasikan, juga mengklasifikasikan game online berdasarkan konten dan kelompok usia pengguna. Jika berdasarkan bahasa dan lainnya itu, sedangkan kelompok usia pengguna dimulai dari 3 tahun, 17, 13, dan 18 tahun atau lebih hingga semua umur. Kemudian selain harus memenuhi unsur konten dan usia yang saya bacakan tadi, itu juga penyedia game juga harus menyediakan informasi nama permainan, platform, juga jenis waktu, versinya, itu deskripsi usia, dan semuanya itu berupa video atau cuplikan gambar dan lainnya. Itu semua harus sesuai sama apa yang udah dilakukan pemerintah. Tetapi kalau misalnya ditanya apakah pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan batasan jam mengenai cara penggunaan game online, itu pemerintah itu belum membuat kebijakan itu. Tetapi saat ini pemerintah itu lagi proses final tentang rating penggunaan game online itu. Dan juga saat ini pemerintah itu lagi akan memberikan ini batasan usia pada game online. Kemudian langkah kedepannya juga pemerintah itu menyiapkan di masa depan itu untuk menggabungkan pandangan pengamat dan masyarakat tentang batasan usia di game online ini. Karena kan sebelumnya mengenai kebijakan seperti ini kan keputusan itu hanya diambil dari pihak pemerintah, tetapi untuk kedepannya mengenai batasan usia dan penggunaan smartphone ini, pemerintah itu akan menggabungkan dari pandangan pengamat dan pandangan masyarakat, mana bagusnya batasan dan usia penggunaan untuk smartphone dan game online ini, sehingga kan jadi kedepannya harapan sinergi atau asosiasinya itu pada masyarakat itu juga memberikan usulan kepada pemerintah mana game yang boleh dan mana yang tidak. Jadi masyarakat di sini juga punya hak untuk mengemukakan pendapatnya kepada pemerintah, juga berhak memberikan solusinya mengenai batasan penggunaan game online dan batasan jam untuk menggunakan game smartphone untuk bermain game online kepada anak di usia sekolah, seperti itu. Kemudian di sini saya mengangkat beberapa kasus. Ada 2 kasus yang saya angkat. Pertama mengenai game online di Indonesia. Yang pertama, dampak dari kecanduan game online di kalangan remaja usia 15 sampai 18 tahun di desa Kelurahan Kayu Ombun. Nah, jadi di desa Kayu Ombun ini sangat marak kecanduan game online-nya. Dampak yang ditimbulkannya itu terbagi jadi 2, itu dampak negatif dan dampak positif. Dimana dampak positifnya itu anak-anak di usia 15 sampai 18 tahun itu di desa ini itu jadi jago bahasa Inggris. Karena kan ada beberapa game online yang penggunaannya menggunakan bahasa Inggris. Jadi dampak positifnya anak-anak di usia 15 sampai 18 tahun di desa ini jadi jago dalam berbahasa Inggris. Kemudian dia jadi lihai dalam menggunakan komputerisasi, seperti itu. Dan anak lancar mengetik. Kemudian anak juga lancar dalam mengotak-ngatik smartphone, kalau dibilang seperti itu. Kemudian dampak negatif yang ditimbulkan itu lebih kepada dampak fisik, di mana anak-anak pada usia 15 sampai 18 tahun itu mengalami sakit mata seperti kebas telapak tangan, seperti itu. Karena kebanyakan bermain game itu tadi, menggerak-gerakkan tangan, sehingga membuat mata dan tangannya itu bermasalah, seperti itu. Kemudian
faktor yang menyebabkan remaja kecanduan game online itu sendiri muncul dari dirinya sendiri dan juga dari teman sebaya dalam kasus ini, karena penasaran dari dirinya sendiri. Faktor lainnya juga dikarenakan rasa bosan yang menghampiri anak tersebut, kemudian kurangnya aktivitas lainnya, sehingga dengan mengurangi rasa bosannya itu dia bolak-balik memainkan game online itu, jadinya mengakibatkan kecanduan. Nah, jadi adapun cara mengatasi dalam kasus ini itu dengan cara mereka itu menambahkan aktivitas seperti olahraga, les, dan lain sebagainya. Kemudian kasus yang kedua, di sini saya mau mengambil dari kasus fenomena game online pada siswa SMK Negeri 2 di Jember. Nah, jadi awalnya ini kecanduannya ini karena banyaknya game center yang terbilang itu murah dan mempermudah bagi siswa SMK Negeri 2 ini untuk menjangkau banyaknya jenis dari game online itu. Dan kalau dibilang game center yang terdapat di kawasan mereka itu relatif murah, itu hal utama yang memicu mereka kecanduan dalam game online ini. Kemudian dampak pada siswa SMK Negeri 2 Jember ini lebih ke arah negatif, di mana mereka itu jadi mengalami penurunan dalam proses belajar. Anak tersebut mulai dari tidak mengerjakan PR, kemudian bolos sekolah, semua peraturan sekolah hampir dilanggar, sampai kepada uang SPP yang bahkan pernah tidak dibayar oleh salah satu murid di SMK Negeri 2 Jember ini. Kemudian cara pihak sekolah itu mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara mengkonsultasikan masalah anak ini kepada guru BK-nya, kemudian kerjasama kepada orang tua, kemudian memberikan bimbingan kepada anak itu, juga memberikan arahan melalui bimbingan konseling tersebut, sehingga anak tersebut itu dapat diatasi untuk kecanduannya terhadap game online tersebut. Jadinya di sini pihak yang paling diperlukan dalam kasus di SMK Negeri 2 Jember ini yaitu pihak dari guru, terutama guru BK, kemudian orang tua. Jadi kebijakan lainnya yang dilakukan oleh pihak SMK Negeri 2 Jember ini juga yaitu mengadakan pengawasan dan pembatasan gerak dari siswa itu bermain, terutama untuk kegiatan online yang dilakukan oleh guru BK dan orang tua itu. Jadi orang tua dan guru BK itu diminta untuk memberi batasan lah kepada ruang gerak si anak tersebut, seperti itu. Nah, jadi berdasarkan pemaparan yang sudah saya jelaskan dari awal hingga akhir, saya menyimpulkan bahwa sebenarnya dampak negatif dan positif ini kembali lagi kepada individu dan pengawasan orang tua dan pihak sekolah gitu, terutama individunya itu kita arahin, kita bimbing kalau kita selaku orang tua ya, peran pentingnya orang tua itu kita bimbing, kita arahi, kita berikan pengawasan bahwa anak itu memang harus dikontrol. Jadi dampak positif dan negatifnya itu bisa juga diminimalisir gitu. Kemudian kerjasama dari pihak sekolah itu juga. Jadi dampak negatif dan positif yang ditimbulkan itu jatuh kepada bagaimana si penggunanya ini sebenarnya. Kalau dia mampu mengontrol dirinya, dia akan mendapatkan dampak positif dari penggunaan game online itu. Tetapi kalau dia mengontrolnya dengan tidak seimbang, dengan terus-terusan yang ada, dia hanya mendapatkan dampak negatif dari penggunaan game online tersebut. Nah, jadi ini balik lagi kepada individunya, kepada pihak orang tua dan kepada pihak sekolahnya, bagaimana dia bisa memberikan atau mengupayakan kepada
anaknya kalau orang tua daripada peserta didiknya kalau seorang guru. Nah, jadi seperti itu. Jadi dampak yang ditimbulkan itu tergantung kepada bagaimana si pengguna dan bagaimana peran orang tua dan bagaimana peran pihak sekolah. Nah, itu saja. Dan untuk pemerintah di sini mungkin pemerintah Indonesia harus lebih cepat memberikan peraturan mengenai pembatasan dan mengenai jam yang seharusnya digunakan untuk anak yang masih di usia sekolah ini menggunakan game online tersebut. Memang ada juga yang udah di usia sekolah, bahkan di usia dewasa dia itu game online itu sebagai pekerjaan karena menghasilkan uang. Itu apabila dia menggunakan game online itu dengan serius dan dengan seimbang dan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, tidak untuk hal lainnya. Tetapi kalau dia menggunakan game online itu hanya untuk hiburan semata dan membuat kecanduan dan memberikan efek negatif kepada dirinya, baik itu fisik maupun kognitifnya, nah itu udah salah besar. Di situ kita harus memberikan tanda tanya mengapa bisa seperti itu. Pastikan itu dari faktor-faktor mana yang dipengaruhi seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi di sini mungkin pemerintah harus segera menyiapkan peraturan mengenai pembatasan dan penggunaan jam yang seharusnya baik diberikan kepada anak usia sekolah itu berapa jam seminggu atau berapa jam sebulan. Seperti di negara Cina yang mereka sudah membuat peraturan bahwa anak itu boleh bermain game online 3 jam sehari itu ketika hari libur, 1,5 jam ketika hari biasa. Itu Cina sudah menerapkan karena mereka mengatakan bahwa kecanduan game online ini sangat berpengaruh pada prestasi belajar dan kualitas belajar, bahkan hasil belajar siswa. Jadi Cina itu sudah menerapkan peraturan itu dari tahun 2009 kalau nggak salah saya baca. Mereka itu sudah membuat peraturan itu, dan Indonesia harusnya itu juga dipercepat agar untuk mengurangi dan untuk meminimalisir kecanduan terhadap game online pada anak usia sekolah di negara kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf atas pemaparan saya hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.